Oke, lanjut ya. Referensi buku ya utamanya adalah bukunya Geringer Bol dan kawan-kawan tahun 2014 yang judulnya International Business, ataupun yang terjemahan juga silakan. Kemudian buku pendukungnya ada Puste Griffin tahun 2015 ya, ataupun terjemahannya silakan. Kemudian ada bukunya Rushdin 2002 Bisnis Internasional, kemudian John Daniels tahun 98, dan juga Charles Hill tahun 2014 ya, judulnya Bisnis Internasional Perspektif Asia. Ya, itu juga boleh dijadikan referensi ya. Kemudian daftar chapter ya atau materi yang akan kita pelajari selama perkuliahan kurang lebih akan ada 15 pertemuan ya, diantaranya mulai dari ruang lingkup bisnis internasional, teori ekonominya, kemudian dinamika organisasi ya, kemudian globalisasi, kekuatan sosiokultural, kekuatan sosioekonomi dan politik ya, kekuatan hukum internasional, manajemen global, kekuatan keuangan global, pemasaran internasional, kekuatan tenaga kerja ya, manajemen produksi global, manajemen SDM global, strategi bisnis internasional, dan juga skala bisnis di akhir ya. Kemudian tugas dan bagian kelompok ya tadi sudah saya sampaikan, detailnya sudah ada di bagian tugas besar 1 ya, diklik detail PDF-nya. Oke, kita masuk ke materi ya. Kita sedikit meng-highlight kondisi ekonomi global yang saat ini mungkin sedang cukup turbulence dan juga sangat challenging bagi dunia usaha gitu ya, termasuk juga di dunia internasional ya, nggak hanya level nasional gitu, tapi global juga mengalami kondisi yang sama ya, terutama di tengah pandemi yang masih berlangsung gitu ya. Ini ada satu lembaga OECD ya, lembaga tersebut memprediksikan ya GDP secara global ya diprediksikan akan membaik di tahun 2021 ini gitu ya, harusnya ya. Dari sebelum-sebelumnya mungkin tidak hanya Indonesia ya, bahkan negara lain juga mengalami pertumbuhan GDP yang negatif gitu ya. Dan proyeksi OECD ini kalau kita lihat sejalan dengan data yang dirilis oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik Indonesia, ini pertumbuhan PDB Indonesia ya, ternyata kemarin diumumkan Q2 2021 ya, kuartal kedua per Juni 2021, bahwa pertumbuhan PDB ya sudah positif 7,07% ya, dengan segala pro dan kontraknya gitu ya, tapi kita bisa ambil pelajaran bahwasanya sudah ada perbaikan enggak ya, sudah ada perbaikan kondisi ekonomi secara nasional ya, sesuai dengan proyeksi dari OECD gitu ya. Kemudian juga di tengah pandemi ternyata ini syarat data yang mungkin ketika kita ya Indonesia mengalami pandemi pada saat puncak-puncaknya gitu ya, banyak pembatasan dan seterusnya gitu ya di dunia usaha, tapi poinnya adalah ternyata masih ada sektor-sektor yang ternyata masih bisa bertahan ya, atau positif gitu ya, di tengah kondisi pandemi ya. Antara lain salah satunya adalah pertanian ya, kita harus ini juga ya, di sektor pertanian nih, memang Indonesia kan apalagi dikenal dengan negara agribisnis ya. Kalau kita bicara pertanian, ini adalah salah satu sektor unggulan Indonesia yang menjadi penyumbang kedua terbesar ya PDB ya, setelah industri pengolahan gitu ya. Jadi salah satu yang bertahan adalah pertanian. Nah, kebetulan nasabah-nasabah saya juga banyak yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi saya mengalami sendiri gitu ya, di baik melihat data maupun di kondisi dunia usahanya ya, bahwasanya memang mereka cukup terbantu dengan ya, salah satunya dengan membaiknya harga CPO di tengah pandemi justru ya. Jadi harga CPO atau minyak sawit itu cukup stabil, bahkan di atas rata-rata dari sebelum pandemi gitu ya. Karena ada hukum supply dan demand. Selain itu kita juga diuntungkan dengan kondisi rival kita ya, biasanya di industri kelapa sawit Malaysia yang mereka waktu awal-awal itu ya lockdownnya ya, bahkan sampai pekerja-pekerja di lapangan atau di kebunnya juga di stop gitu ya, sehingga Indonesia cukup terbantu dengan kondisi tersebut gitu ya. Selain itu yang kita ketahui juga masih ada juga industri lain yang tumbuh positif di tengah pandemi gitu ya, kehutanan ya, F&B, kemudian ITC ya, informasi dan teknologi dan komunikasi tentunya itu adalah yang salah satu sektor yang primadona gitu ya. Begitu juga Alkes ya, jasa kesehatan gitu ya, real estate, dan juga jasa keuangan dan asuransi masih cukup stabil lah gitu ya, masih cukup moderat pertumbuhannya, lumayan ya.
Kemudian tantangan, sebentar, tadi saya mau masuk. Oke, beberapa tantangan mungkin yang bisa kita ambil pelajaran ya dari kondisi ekonomi yang masih belum stabil ya atau masih dalam proses recovery adalah tiga yang saya garis bawahi ya. Antara lain likuiditas, masalah vaksin dan juga digitalisasi gitu ya. Nah, tiga hal ini menurut saya yang salah satu yang banyak menjadi bahasan-bahasan ya di dunia ekonomi ya maupun di secara ekonomi maupun politik gitu ya. Nah, salah satu data yang mengenai pertama likuiditas, ya likuiditas adalah maksudnya money supply ya atau uang-uang yang beredar gitu ya atau penggelontoran dana gitu ya atau bahasa ekonomi makronya itu quantitative easing gitu ya atau uang-uang yang tersedia di perbankan gitu. Nah ternyata data menunjukkan bahwasanya banyak sebenarnya uang-uang yang tersedia di ini ya di khususnya di Indonesia di kondisi di Indonesia ya banyak sebenarnya uang yang tersedia di peredaran ya money supply-nya banyak ya buktinya DPK di perbankan ya justru meningkat di tengah pandemi gitu ya dan sebaliknya mungkin juga salah satunya karena penyaluran kreditnya yang cukup hati-hati gitu ya karena di kondisi pandemi sangat selektif gitu ya untuk pencairan kredit ataupun pembiayaan gitu. Sehingga sebenarnya uangnya banyak ya atau likuiditas sebenarnya cukup ya tinggal kita harus selektif ya penggunaannya di sektor mana dan untuk apa. Nah itu yang perlu menjadi tantangan ya. Jadi jawaban mengenai tantangan likuiditas ini sebenarnya likuiditas di pasar ya di pasar uang itu masih dalam kondisi yang mendukung gitu ya support bisnis sebenarnya gitu. Kemudian tadi ya kalau masalah vaksin nah ini juga masih menjadi tantangan ya walaupun mungkin mayoritas dari kita sudah banyak yang ikut vaksin ya, tapi tantangan secara nasional adalah penyelesaiannya gitu ya mungkin butuh waktu ya apalagi di daerah-daerah gitu ya saya juga ngobrol mungkin dengan teman-teman yang di cabang Medan gitu ya mungkin sekelas Medan aja yang juga di kota besar ternyata untuk dapat vaksin itu ternyata susah juga gitu ya harus ya prioritas lah yang lansia dulu dan seterusnya gitu itu juga rebutan juga gitu ya jadi nah ini selama vaksin belum jalan juga akan ada batasan-batasan yang ya di tengah pro kontra vaksinnya gitu ya. Tapi ini juga menjadi salah satu tantangan ya baik bagi pemerintah maupun seluruh stakeholder ya untuk mensukseskan ya ataupun merespon ya vaksin ini dengan bijak gitu ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah masalah digitalisasi. Ya begitu banyak dunia usaha ya baik UKM maupun korporasi ya yang belum familiar ya ataupun belum merespon ya adanya tantangan untuk berubah menjadi ke arah digital gitu ya. Nah ini juga menjadi PR ya PR kita bersama lah gitu ya untuk meliterasikan ini kepada ya baik dunia usaha maupun kita kepada masyarakat gitu ya bahwasanya di tengah kondisi seperti sekarang karena adanya pembatasan mobilitas secara fisik ya maupun pasar tidak bisa lagi mobilitasnya tidak bisa lagi secara komunal gitu ya harus jaga jarak dan seterusnya gitu ya artinya harus ada pipa yang mensupport untuk membuat barang ataupun jasa yang dipunyai oleh dunia usaha ya sampai kepada market sasaran gitu ya sehingga digitalisasi ini sangat penting begitu juga di model bisnis yang bisa dibilang agak ketinggalan gitu ya termasuk model bisnis perbankan gitu ya ini juga sekarang banyak hadir startup di dunia keuangan gitu ya banyak lahir bank-bank digital gitu ataupun startup nah ini juga salah satu challenge ya bagi market leader ya bahwasanya market followernya atau pendatang barunya itu valuasinya bahkan Bank Jago misalnya kalau kita ambil contoh gitu ya itu valuasinya sudah senilai dengan salah satu bank himbara atau bank BUMN ya padahal mereka baru gitu artinya semua harus bersiap gitu termasuk bisnis-bisnis yang mungkin mereka anggap sudah mapan mungkin mereka belum ya atau dalam proses ya masih dalam proses untuk berubah gitu ya tapi ini perlu menjadi concern ataupun perhatian gitu ya sebentar masuk. Oke lanjut mungkin itu tadi 3 challenge yang perlu menjadi point of concern dari kita semua ya mengenai
dunia bisnis gitu ya, baik di skala nasional maupun di skala global gitu. Karena kalau kita lihat turbulensi ekonomi yang sekarang kita hadapi ini agak beda dengan krisis ya atau resesi pada tahun 98 dan 2008 gitu ya. Kalau 98 dan 2008 itu mulainya ya atau krisis pemicunya adalah derivatif keuangan gitu ya, sumbernya dari keuangan gitu ya, dari ya baik di krisis Asia ya tahun 98 maupun 2008 itu di Amerika subprime mortgage ya atau KPR yang disekuritisasi ya sehingga kemudian menggelembung meledak akhirnya jadi krisis global gitu. Nah, bedanya dengan pandemi ini adalah ini justru dimulai ya dari UKM-nya dulu yang kena gitu ya. Kalau pada saat itu korporasinya banyak yang jatuh, kalau sekarang kebalikannya. Biasanya UKM kuat, nah ini kondisi-kondisi belakangan justru UKM-nya yang agak berat gitu ya kondisinya ya. Oke, kemudian pertanyaannya kenapa ya harus bisnis secara internasional gitu ya. Ini kita sedikit teoritis gitu ya. Secara teori kenapa kita harus bisnis secara internasional? Tentunya karena ada kejenuhan pasar domestik gitu ya. Barangkali produk ya ataupun jasa yang kita jual, yang perusahaan jual, yaitu sudah mencapai ya titik yang mature gitu ya, sehingga perlu ekspansi yang mungkin tidak hanya dari sisi lini produknya saja yang ekspansi, tapi juga scale up di marketnya, dari sisi market. Nah, maka perlu di sini dinilai perlu untuk ekspansi ke dunia internasional gitu ya. Kemudian alasan berikutnya karena persaingan ya. Persaingan apalagi mungkin sudah banyak market leader yang sudah mapan di posisinya gitu ya, dengan mungkin market cap ataupun modal yang sangat besar gitu ya, sehingga membuat market follower yang mungkin skalanya masih jauh ya harus memikirkan ulang gitu ya, gimana caranya untuk leading ya. Mungkin nggak hanya bisnisnya nggak di dalam negeri ya, mungkin langsung bisnisnya merambah ke dunia internasional, itu juga bisa. Kemudian juga melihat peluang-peluang pasar yang ada, yaitu juga menyebabkan ya atau salah satu trigger bisnis untuk go internasional ya, karena pandai melihat peluang gitu. Kemudian kurva pengalaman yang tajam ya, biasanya ini juga karena sudah secara teori kan bisnis itu akan untung besar gitu ya kalau semakin banyak dia produksi maka marginnya akan semakin tebal gitu ya. Nah, kalau bisnis produksinya banyak gitu ya tapi nggak ada yang serap, nah itu khawatir ya memang dari sisi efisien lebih murah gitu ya. Nah, tapi pasarnya kemana gitu ya, kalau nasional udah nggak cukup maka kita perlu untuk go internasional, sehingga kurva pengalaman yang tajam ini mendorong juga bisnis untuk ya memaksa bisnis untuk go internasional ya, agar economic scale-nya itu tercapai ya dengan baik. Kemudian posisi pasar ceruk ya, bisa jadi mungkin bisnis kita sifatnya niche market ya atau produk berkebutuhan khusus gitu, sehingga mungkin kalau hanya jual di dalam negeri bisa jadi itu belum masuk economic of scale gitu ya, atau untungnya tuh belum maksimal gitu ya, jadi masih bisa di scale up karena mungkin marketnya ya atau konsumennya sedikit gitu di negara tersebut, jadi harus cari konsumen sejenis ya, niche market sejenis di pasar luar negeri ya. Itu beberapa alasan kenapa bisnis harus go internasional ya. Kemudian juga ini ya mungkin sudah cukup lama booming ya, 1 dekade belakangan kata-kata globalisasi ya sangat atau cukup booming gitu ya. Nah, ini kalau kita refleksi ya dengan segala pro dan kontranya ya, globalisasi secara teoritis ya merujuk pada perubahan ya kepada ekonomi dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung. Jadi salah satu kata kuncinya adalah integrasi dan juga saling bergantung. Makanya nanti turunan-turunannya ada free trade gitu ya, ada terkait mata uang, ya nilai tukar dan seterusnya. Itu karena bisnis akan saling terintegrasi dan saling membutuhkan gitu ya. Kemudian globalisasi memiliki beberapa aspek ya. Dalam hal ini ada globalisasi pasar dan globalisasi produksi. Nah, apa maksudnya globalisasi pasar? Jadi globalisasi pasar intinya adalah penggabungan perbedaan gitu ya antara satu pasar di satu negara dengan di negara lain gitu ya. Jadi dimulai dari selera dan pilihan konsumen pada negara yang berbeda gitu ya. Kemudian perusahaan global itu berusaha menyatukan norma-norma di seluruh dunia gitu ya. Biasanya mungkin di negara A dengan negara B itu ada salah satu hambatan dalam globalisasi adalah masalah budaya gitu ya. Dan sebenarnya globalisasi ini berusaha
mendongkrak perbedaan tersebut gitu ya, berusaha membuat norma baru sehingga diterima oleh baik negara A tadi maupun negara B gitu ya. Nah, sehingga dampaknya diharapkan bisa menciptakan pasar global ya, sehingga konsumen di Indonesia dengan konsumen di Jepang itu bisa sama-sama menerima produk A gitu ya. Jadi nggak baper lagi ya kalau di Jepang ada produk A kemudian dikirim Indonesia, di Indonesia itu tidak menyalahi etika karena sebelumnya sudah di sosialisasikan, sudah di brainstorm, ya sudah mungkin dilakukan sosialisasi melalui pemerintah misalkan, ya sehingga tercipta satu kesamaan norma, ya sehingga perusahaan internasional mudah masuk ke suatu negara, ya lebih bisa diterima, ya itu disebut dengan globalisasi pasar. Ya contohnya banyak ya perusahaan-perusahaan ya yang sudah go global. Ya misalkan ya ini agak sedikit jadul mungkin contohnya kartu kredit ya Citibank mungkin ya kebutuhan akan kartu kredit baik di konsumen di Amerika maupun di Indonesia itu udah nggak ada perbedaan ya sama-sama butuh kartu kredit misalkan ya atau di Jepang ya PlayStation dengan anak-anak di Indonesia ya sama-sama suka main PlayStation karena sudah menyatu pada norma-norma global sehingga perusahaan asal ya ataupun istilahnya disebut dengan host country itu tidak perlu lagi modifikasi gitu ya produknya di negara host country, di negara tujuan gitu. Jadi PS ya di Jepang, di Indonesia ya nggak perlu ada penyesuaian gitu, sama aja. Nah, maka itu disebut dengan globalisasi pasar. Begitu juga dengan Grab misalnya ya, sama-sama orang tuh baik di Singapura maupun di Indonesia ya sama-sama butuh transportasi ya, butuh mobilitas ya, butuh naik Gojek, butuh kepraktisan dan seterusnya. Karena ada globalisasi pasar. Ya begitu juga dengan produk lainnya gitu ya. Kebalikannya ada juga ya istilahnya globalisasi produksi ya di mana yang norma-norma tadi adalah berlaku dari sisi produksinya. Kalau dari tadi sisi pasarnya, dari sisi marketnya ya kalau ini dari sisi produksinya. Ya jadi mungkin pesawat Boeing ataupun Nike gitu ya. Itu komponen-komponennya ternyata ya diambil ya dari berbagai macam negara gitu ya. Jadi ada satu globalisasi di dalam memproduksi satu barang gitu ya. Tujuannya adalah tentunya menurunkan cost structure ya, struktur biayanya berusaha diturunkan ya mungkin kalau tekstil misalkan lebih murah mungkin ke Indonesia ataupun ke Vietnam gitu ya. Tapi mungkin teknologi mungkin lebih murah kita untuk outsource produksinya ke China atau ke Tiongkok gitu ya. Ya ataupun spesialisasi yang lainnya gitu ya. Ya akhirnya adalah meningkatkan kualitas produk dan juga agar bisa bersaing lebih efektif dan juga efisien ya. Dan juga ini hal yang mendorong adanya globalisasi ya kalau teman-teman ya belajar sejarah gitu ya ataupun pernah mendengar gitu ya. Salah satu yang mendorong adanya globalisasi adalah sebenarnya Perang Dunia Kedua gitu ya. Setelah chaos kondisi Perang Dunia Kedua gitu ya negara-negara merasa perlu berkumpul gitu ya. Oke, kayaknya ini mungkin adalah perang yang terakhir, jangan ada lagi deh perang di dunia ini gitu ya, tujuannya itu. Maka kita butuh bersatu, kita butuh berintegrasi ya, saling kerjasama agar ekonomi tumbuh ya, agar SDM terberdayakan dengan baik ya dan seterusnya gitu ya. Walaupun mungkin banyak juga kontraknya ya, secara kontra mungkin bisa jadi dengan adanya globalisasi ini justru perangnya itu adalah bukan lagi perang fisik gitu ya, karena kita sekarang kenal dengan istilah ya baik perang dagang, perang currency, perang cyber dan perang yang lain dan perang yang lainnya gitu ya. Yang perlu dinotis adalah kita mesti aware ya dengan kondisi ya perang-perang tersebut gitu. Jadi jangan dikira setelah Perang Dunia Kedua itu semua aman-aman aja gitu ya. Nah, ternyata enggak juga ya, ternyata banyak juga kontraknya gitu dari adanya globalisasi ini. Kemudian perkembangan teknologi ini juga memicu ya adanya globalisasi ya, karena sekarang dibilang sudah tidak ada lagi batas antar negara gitu ya, akses internet ya ataupun live stream dan seterusnya itu bisa langsung real time untuk transaksi, transfer dan sebagainya, itu juga salah satu dukungan perkembangan teknologi. Nah, ini ada beberapa istilah dalam bisnis internasional secara teori. Jadi bisnis internasional adalah setiap perusahaan yang bergerak dalam perdagangan atau investasi internasional. Sedangkan perdagangan lebih cenderung penekanannya adalah kepada aktivitasnya. Ya, dalam hal ini adalah mengekspor barang atau jasa ya di negara lain. Kemudian ini juga istilah yang mungkin nggak asing bagi kita, foreign direct investment. Ini biasanya adalah bahasa pemerintah ya, atau bahasa Indonesianya adalah investasi langsung luar negeri. Ya, ini kondisinya di mana
ketika perusahaan menginvestasikan sumber dayanya dalam kegiatan bisnis di luar negara asal. Jadi dia dari home country ya bisnis ke host country gitu ya, ke negara tujuan ya. Sekarang banyak saya mungkin view-nya misalkan di salah satu di perusahaan perkebunan gitu, kelapa sawit gitu ya. Ternyata orang banyak takut ya, pengusaha lokal banyak takut untuk investasi perkebunan kelapa sawit khususnya di Papua gitu ya. Ya, banyak juga pengusaha yang gagal di sana gitu ya. Sebut saja sekelas Medco gitu. Akhirnya banyak kebun-kebunnya juga Medco Group yang di Papua akhirnya mereka divestasi gitu ya. Atau kebalikan dari investasi gitu ya, keluar dari investasinya. Tapi ternyata banyak FDI ya, banyak dana masuk dari luar negeri yang ternyata membangun perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua ya. Contohnya adalah Korea ya. Jadi kalau ke Merauke gitu ya. Maaf Pak, sebentar. Ada yang join. Ya, kalau ke Merauke itu ada dua ya, ini yang saya tahu mungkin ya, ada dua perusahaan grup ya besar berasal dari Korea yang mereka justru bisa membaca peluang gitu ya, bisnis perkebunan di Merauke. Ya, saya cukup ngikutin dan ternyata kondisinya di Papua tuh ternyata lahannya sangat subur, sangat bagus, bahkan produksi TBS-nya, produksi buah sawitnya itu di atas rata-rata kebun di Sumatera dan Kalimantan. Ya, itu juga yang saya tuangkan atau saya sering tulis juga kondisi ini di jurnal ya. Saya nulis di jurnal internasional membahas mengenai investasi luar negeri dari Korea gitu. Tapi saya nggak sebut spesifik perusahaannya gitu. Tapi saya menceritakan bahwasanya ternyata Papua tergolong layak untuk investasi loh ternyata gitu. Nah, ini mungkin yang perlu juga pendekatan-pendekatan khusus kali ya. Karena perusahaan Korea tersebut ternyata ya ini sudah berjalan sekian tahun, ternyata sekarang pabriknya ya terus ekspansi gitu. Tadinya pabrik punya 1 ya, kemudian 2, 3 gitu. Saya ngikutin benar. Dan secara manajemennya juga memang ya Korea kita akuin sekarang udah jadi negara maju gitu ya. Sangat rapi, sangat bagus lah ya, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi SDM. Jadi ini foreign direct investment juga perlu menjadi perhatian ya baik bagi akademisi maupun praktisi gitu ya. Kemudian ada istilah multinational company atau MNC, mungkin kita udah nggak asing lagi, di mana secara definisi ini adalah setiap bisnis yang memiliki kegiatan produktif ya dalam minimal ya 2 negara ataupun lebih, itu bisa dibilang sebagai MNC. Nah, kemudian banyak fenomena-fenomena sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan kecil yang ternyata mulai scale up menjadi perusahaan multinasional. Gitu. Mungkin kalau kita yang terbayang ya dalam pikiran kita ketika kita sebut multinational company, itu yang kepikir di kita adalah seperti Exxon, General Motors, atau Ford, Fuji, Kodak, ya, Sony, Unilever mungkin gitu ya, perusahaan-perusahaan raksasa yang menjangkau seluruh dunia gitu ya. Tapi kenyataannya banyak juga perusahaan yang karyawannya hanya 25 orang, ternyata sudah tergolong multinational company. Ya, di sini sambil contoh Lubricating System Incorporation, ya, bergerak di bidang usaha cairan pelumas untuk mesin perkakas gitu ya. Karyawannya hanya 25 orang, tapi revenue-nya 6,5 juta US per tahun. Ya, lumayan ya untuk ukuran perusahaan dengan karyawan 25 orang. Kemudian perusahaan lain JW Bar, ini produsen mesin pemanggang kakao atau kacang. Karyawannya hanya 65 orang, tapi bisa menguasai market share 70% di industrinya gitu. Nah, ternyata sekarang artinya yang pelajaran bisa diambil adalah banyak perusahaan-perusahaan multinational company ya yang sebenarnya skalanya kecil tapi mereka sudah bisa digolongkan atau termasuk ke dalam multinational company gitu ya. Ya kalau kita bicara ekonomi global dan abad 21, bahwasanya 25 tahun terakhir ya kita telah melihat perubahan yang cepat dalam ekonomi global. Ya apalagi turbulence ya krisis ekonomi, resesi itu terjadi sudah seperti periodical gitu ya. Mungkin tahun-tahun sebelum 1930 gitu ya, mungkin kita sangat jarang menemukan krisis global ya, atau sebelum Great Depression ya, kalau teman-teman tahu Great Depression ya, sebelum itu tuh mungkin bisa dibilang krisis ekonomi secara global mungkin bisa dibilang hampir nggak pernah ada gitu ya. Baru setelah Great Depression ya berkelanjutan krisis terjadi secara periodik gitu ya. Ya kemudian ya, tapi dengan adanya globalisasi ini juga diharapkan tadi adanya pertumbuhan yang cepat gitu, sehingga batas antar negara coba diintegrasikan
ya konsumennya tadi coba diglobalisasikan, ya globalisasi pasar, produksinya juga diglobalisasikan dengan globalisasi produksi, ya sehingga harapannya adalah hambatan aliran barang jasa dan modal itu membaik, kemudian volume perdagangan dan investasi bisa lebih cepat, ya kemudian ya harapannya tentu kondisi ekonomi ya akan semakin membaik. Contohnya adalah Korea Selatan dan Taiwan mungkin yang pada tahun 70-an itu tergolong negara miskin gitu ya, tapi begitu cepatnya perkembangan ekonomi mereka ya sehingga saat ini sudah bisa dikategorikan sebagai negara maju gitu ya. Salah satu yang mendorong adalah juga sektor non formalnya gitu ya. Ya nggak bisa dipungkiri dengan K-pop ya, walaupun juga disupport juga dengan infrastrukturnya, teknologinya gitu ya, ada Samsung, ada Hyundai dan seterusnya, tapi juga didorong oleh budaya ya ataupun dari sektor non formalnya gitu. Ya, namun sekali lagi ya, di tengah pro dan kontranya, negara-negara tadi suatu saat bisa saja menarik komitmennya terhadap globalisasi ini ya, jika ternyata pengalaman yang terjadi gitu ya, nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Karena mungkin bisa jadi GDP-nya besar, Indonesia digadang-gadang GDP-nya akan masuk ke 4 besar dunia gitu ya, tapi ternyata dari sisi rasio ketimpangan ekonomi atau rasio Gini, ternyata kalau ditarik trennya ya sampai sekarang ternyata malah semakin memburuk. Itu artinya GDP yang besar tadi sebenarnya ya bisa diindikasikan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Itu ini juga menjadi perhatian, bisa saja negara-negara tadi justru menarik komitmennya terhadap globalisasi ataupun ekonomi liberal saat ini. Oke, kemudian ini tadi sudah banyak juga kita bahas mengenai pro dan kontra globalisasi. Ya nyatanya nggak hanya di Indonesia tuh demonstrasi, justru di negara-negara maju ya juga banyak dilakukan demonstrasi. Gitu ya, di Amerika ya, Prancis pada saat presidennya De Gaulle, kemudian ya di Amerika banyak lah ya, sampai sekarang masyarakatnya sudah mulai aware ya, apalagi mungkin GDP-nya Amerika peringkat 2 gitu ya, tapi utangnya Amerika paling tinggi saat ini ya. Ini juga yang memicu demonstrasi dan banyak protes lah dari warga-warga sipil gitu ya. Ya kemudian isu lain juga banyaknya hilangnya pekerjaan di satu industri ya, tadi mungkin banyak juga SDM ataupun masyarakat yang belum bisa mengikuti adanya perkembangan teknologi maupun globalisasi ini dengan baik, sehingga mereka belum siap gitu ya, terutama yang pekerja-pekerja kasar ataupun buruh mungkin yang tadinya diperlukan karena adanya teknologi ya hilang gitu pekerjaannya karena digantikan dengan mesin ataupun digantikan dengan robot gitu. Kemudian kekhawatiran lainnya adalah adanya persaingan dengan pihak asing gitu ya. Ini juga memang menjadi salah satu PR juga gitu ya, waktu perusahaan atau grup besar Korea tadi masuk apalagi ke Papua gitu ya. Nah, salah satu yang ditanamkan ya oleh mereka dulu adalah faktor sosialnya dulu yang diamankan ya, kondisi sosial masyarakatnya dulu ya, apalagi Papua terkenal dengan ininya ya dengan keterbelakangan ya. Walaupun saat ini kalau kita ke terutama daerah yang aman ya, Merauke ataupun bawah-bawah itu sebenarnya sudah cukup maju lah ya dibandingkan dengan mungkin 10 tahun belakangan ya gitu. Nah, ini adanya kekhawatiran ya bersaing dengan pihak asing ataupun merasa dijajah dengan pihak asing, ini juga salah satu isu ya yang perlu kita ketahui gitu. Kemudian adanya tekanan upah ya tadi ya, karena bargaining position dari perusahaan ataupun dari pemilik teknologi akan semakin tinggi gitu ya, maka sebaliknya dari sisi pekerja gitu ya, ini kita akan mungkin terutama pekerja yang tidak terampil gitu ya akan merasa tertekan upahnya ya, karena perusahaan secara bergen mereka sudah punya teknologi ya, mereka sudah punya mesin, sudah punya pabrik ya, sehingga bergen SDM ataupun karyawan kalah sehingga ada tekanan upah gitu ya. Kemudian protes yang sedang marak juga mengenai degradasi lingkungan. Makanya sekarang marak NGO ataupun LSM yang concern mengenai lingkungan. Ya, bahkan kebijakan mengenai lingkungan ini juga tidak hanya sifatnya adalah bottom up ya, dari bawah ke atas, tapi juga mulai top to down ya, dari atas ke bawah. Ya, artinya pemerintah juga saat ini mulai concern mengenai lingkungan sehingga mengeluarkan kebijakan-kebijakan melalui lembaganya. Itu ya, salah satu contohnya adalah mungkin sekarang banyak kita kenal dengan istilah green building gitu ya.
kemudian green banking gitu ya. Saya mungkin juga salah satu PIC gitu ya untuk masalah sustainability di tempat saya, yang dimana sekarang itu kalau kita ataupun perbankan mau menyalurkan kredit ataupun pembiayaan ke perusahaan, satu perusahaan ya, dalam hal ini misalkan perusahaan perkebunan kelapa sawit, ya itu kita nggak bisa lagi tuh ngucurin kredit ataupun pembiayaan ke perusahaan yang membuka lahannya dengan cara membakar gitu ya, atau tidak punya standar menara api ya, ataupun infrastruktur untuk menanggulangi kebakaran ya, kayak gitu-gitulah. Nah itu udah mulai, kebijakannya udah mulai dipaksa dari atas ya, top to down gitu. Nah artinya memang isu lingkungan ini ya, atau sustainability ini menjadi salah satu isu ya dengan adanya globalisasi. Karena di sisi lainnya banyak sumber daya yang terkuras dengan adanya globalisasi ini ya, mulai dari revolusi industri 1, 2 sampai sekarang 4 ya, bahkan katanya menuju 5 gitu ya. Itu secara tren ya banyak sumber daya yang perlu dipakai ya oleh korporasi ya, ataupun pebisnis ya, sehingga lingkungan dikhawatirkan akan terdegradasi gitu ya. Kemudian imperialisme budaya oleh media gitu tadi ya, kekhawatiran budayanya satu negara akan berubah gitu atau diganggu oleh media atau pihak asing. Nah ini juga jadi salah satu isu gitu ya. Ya kemudian critical pointnya adalah globalisasi dan liberalisasi ini ya tadi ya, dengan segala pro dan kontranya ya perlu kita cermati dan perlu kita sikapi dengan bijak gitu ya. Memang ada kajian ya positifnya banyak gitu ya, tapi negatifnya ini juga perlu kita pahami gitu ya, kondisi-kondisi ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bisa saja negara-negara akan menarik komitmennya gitu ya. Makanya banyak sekarang negara yang istilahnya menutup diri gitu ya, menutup diri yang merasa dengan adanya globalisasi, free trade gitu ya, itu justru merasa mereka dijajah gitu, atau istilah jadinya kayak over protection gitu ya, proteksinya terlalu tinggi gitu ya. Kemudian kecepatan teknologi dan informasi ini juga sama, harus disikapi dengan dengan bijak gitu ya. Kemudian kebijakan tenaga kerja dan pendapatan perusahaan ini juga harus diramu lah gitu ya, dengan berbagai dinamikanya terutama seperti kondisi sekarang ini gitu ya. Isu tenaga kerja juga sangat sensitif ya. Kemudian tadi critical pointnya sustainability ya, masalah lingkungan. Kalau kita bicara teori ya, teorinya Elkington tahun 88 ya tentang sustainability, itu bisnis tidak hanya memperhatikan masalah profit ya, tapi juga harus perhatikan people ya, dan juga planet ya, atau lingkungan gitu. Kemudian critical point lainnya adalah kedaulatan nasional, yang ini tadi ya, banyak bisa saja negara menarik komitmennya, ataupun ya kita harus juga bisa memposisikan gitu ya, walaupun sekarang sangat sulit ya, karena sudah bercampur ada politik ya, ada isu korupsi ya, ada isu kepentingan A, kepentingan B dan lain sebagainya. Itu memang salah satu PR ya. Ya semoga kita harapkan sebenarnya ya bisa ya kita jalani ya dengan bijak gitu ya. Kemudian yang perlu di-highlight ini mungkin slide terakhir ya, perbedaan bisnis lokal dan bisnis internasional ya. Yang jelas dalam bisnis internasional yang kita hadapi adalah negaranya berbeda gitu ya. Kemudian bisnis internasional juga tentunya persoalan yang dihadapi akan lebih luas dan kompleks, karena kita nggak hanya paham mengenai consumer behavior-nya, tapi secara ekonomi, geopolitiknya kita harus paham kondisinya ya. Kemudian batasan-batasan dan regulasi ini juga penting. Regulasi negara A dan negara B belum tentu sama, sehingga harus aware betul mengenai regulasi. Dan juga yang basic lainnya adalah mata uang berbeda ya, karena banyak perusahaan rugi itu bukan karena bisnisnya jelek ya atau nggak bagus, tapi karena tidak bisa memanage currency-nya ya, currency-nya dengan baik, sehingga maka ada istilahnya rugi karena selisih kurs ya, dan seterusnya. Maka mata uang yang berbeda juga perlu menjadi perhatian ya pada bisnis internasional. Oke, mungkin demikian pengantar dari saya. Ya selanjutnya mungkin jika ada pertanyaan atau ingin menambahkan, saya persilakan. Nggak kemalaman kan ya? Ada yang udah ketiduran nggak?
Ada yang mau tanya, diskusi, ataupun nanya terkait tugas gitu ya, silakan. Nggak ada ya? Dua kelas? Ada yang mau didiskusikan ataupun masih belum clear mungkin terkait tugas ya, ataupun Pak pembagian kelompok? izin, Pak izin mau tanya mengenai tugas besar. Ya, silakan ya. Apa suara saya jelas? Suara saya Ya, jelas, Pak? jelas jelas jelas. Pak, kan saya bagian ini kan Pak, teori-teori perdagangan internasional. Nah, itu kalau seandainya apa di papernya saya tampilkan kayak contoh case gitu nggak apa-apa. Maksudnya kayak dengan spesialisasi itu kan apa bisa lihat-lihat dari apa negara-negara lain. Jadi kayak ada di apa ini saya kan melihat ada di statistik Kemendak di situ ada kayak tentang neraca perdagangan Indonesia sama Amerika Serikat sama apa kayak gitu dimasukin boleh Pak? Boleh ya. Jadi malah bagus ya. Jadi kan salah satu instruksinya adalah jangan ngambil lagi dari modul gitu. Karena ada beberapa case yang ngambilnya kagak sama dengan topik di modul, ngambil dari modul gitu. Ya harapan saya selain textbook ataupun jurnal, ya tadi bisa ditambahkan dengan data-data ekonomi makronya misalkan ya, ataupun data-data lain yang memang terkait dengan topiknya gitu. Nah justru ini akan jadi sangat bagus ya kalau ditambahkan dengan case study gitu. Ya karena mungkin kita ya selain belajar teorinya juga perlu memahami mengenai implementasinya gitu. Jadi nggak apa-apa, bagus ya. Selain sumbernya dari textbook ya, boleh dari jurnal, silakan ya. Ataupun dari data-data yang tersedia ya, data-data statistik dari BPS ya, mungkin misalkan data-data dari World Bank gitu ya, ada studi kasus itu sangat bagus ya kalau mau dimasukin. Pak, izin sekali lagi Pak tanya Pak. Hmm. Pak, berarti apa namanya? Bapak kan tadi menjelaskan tentang kayak pergeseran antara industri 4.0 apa sekarang industri 4.0. Ya, Jadi kondisi pasar itu benar-benar apa ya? Turbulensinya tuh benar-benar berasa banget. Nah, ini berarti spesialisasi ini seandainya Indonesia dengan negara ini, contohnya negara Amerika, lalu ataupun negara Jepang atau negara lainnya, itu berarti berbeda-beda ya Pak ya? Maksudnya kayak apa spesialisasinya tuh sama, apa dengan negara satu dan lainnya berbeda Pak? Maksudnya antara ya, seandainya ya, Indonesia dan Amerika, habis itu Indonesia dan Jepang kayak gitu Pak. ya. Ya, emang kan ada teori-teorinya kan, negara yang yang ada juga yang misalkan latah ya gitu ya. Ada sekarang lagi menarik misalkan teknologi di bidang misalkan di teknologi lah, kita bicara secara umum teknologi gitu. Banyak negara berkembang yang mungkin mereka masih masih jauh loncatannya untuk ke sana gitu, tapi karena latah pengen ikut akhirnya sulit untuk ngikutin negara maju yang mungkin stepnya ya sudah 5 langkah ke depan gitu. Nah, hemat saya setuju dengan pernah baca ya teorinya Pak Adam Smith gitu ya. Nah, dibilang memang juga dirasa perlu ya satu negara itu justru fokus kepada spesialisasinya gitu ya. Mungkin Indonesia negara agraris ya ataupun negara maritim gitu ya. Ya memang semestinya yang dominan adalah di bidang tersebut gitu. Walaupun bukan berarti nggak boleh kita fokus di industri ataupun di teknologi, bukan berarti begitu ya, boleh juga gitu. Tapi alangkah baiknya strukturnya yang dominan adalah struktur yang memang menjadi eh, yang menjadi core competence negara kita gitu ya kalau menurut hemat saya gitu ya. Nah, nanti seiring dengan tadi kondisi perdagangan, adanya free trade segala macam, itu sebenarnya akan ketemu gitu ya. Mungkin Jerman mereka akan supply mobil-mobil Eropa yang bagus gitu ya. Mungkin Tiongkok ya akan supply elektronik ya ataupun ya alat-alat yang ya tadi yang elektrik dan lain sebagainya support gitu ya. Ya itu, nah itu akan ketemu, maksudnya secara perdagangan akan semua negara akan saling bergantungnya dengan sehat. Ya mungkin Timur Tengah ya dominan dengan minyaknya gitu ya, sehingga sebenarnya semua akan cukup sebenarnya semuanya gitu. Tapi kalau dikelolanya dengan bijak dan nggak serampangan ya, karena sekarang juga itu tadi ya banyak faktor politik, banyak intervensi atau dorongan dari asing ya kita nggak tahu di belakang kayak gimana gitu ya. Nah jadi ya bukan berarti sebenarnya bukan pemerintah bodoh gitu, enggak ya, saya yakin ya mungkin mayoritas orang-orang pinter gitu, orang-orang paham gitu, tapi sekali lagi kemampuan tidak diiringi dengan kemauan gitu. Jadi
Nah, ini agak susah tercapai gitu. Tapi kalau balik ke teorinya Adam Smith tadi, memang salah satu tadi spesialisasi itu cukup penting gitu. Sehingga sebenarnya semua negara itu akan akan saling membutuhkan dan semuanya akan cukup lah gitu ya. Akan cukup ya, paling enggak ya pasti akan beda, akan ada yang mungkin kaya ada yang miskin gitu, tapi paling enggak ada yang sampai kekurangan banget gitu ya. Sekarang kan banyak negara-negara yang untuk makan aja susah gitu ya. Itu tadi karena ada akumulasi kekayaan yang dikuasai segelintir pihak gitu ya, nggak merata. Siap, terima kasih Pak. Makasih, pertanyaannya bagus. Ada Pak, lagi? saya mau tanya. Ya, Tuan Kelas, silakan. Berarti dalam bisnis internasional itu sosiokultural itu mempengaruhi globalisasi bisnis atau enggak ya? Sosiokultural pengaruhi globalisasi. Kebalikannya kali ya? Oh iya, ya benar, sosiokultural mempengaruhi globalisasi atau enggak? Ya memang sosiokultural tadi ya salah satu faktor yang bukan hambatan lah, kalau bahasa buku hambatan gitu ya. Tapi bahasa saya mungkin tantangan gitu ya. Memang itu ada ya, tadi sosiokultural itu salah satu challenge ya, bagaimana orang ataupun bagaimana penduduk itu mau untuk membuka diri kan akhirnya, atau mau untuk mengikuti realitas globalisasi ini gitu. Memang itu benar salah satu challenge ya gitu. Terima kasih Pak. Itu Kelas. Terima kasih. Jadi mungkin skup yang akan ya kita pelajari di bisnis internasional ini ya, selain masalah pernegaraannya juga sebenarnya perusahaan-perusahaan internasional. Jadi bisa dua sisi nih, bisa dari sisi negara yang berbisnis ataupun bisa dari sisi perusahaan yang berbisnis. Ya seputar itulah gitu. Jadi kadang-kadang kita bahas ngobrolin negara, kadang-kadang kita bahas kondisi di perusahaan gitu ya. Tinggal disesuaikan aja karena sebenarnya semuanya terkait. Gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Atau terkait tugas yang belum jelas, barangkali mungkin yang baru join. Toklas boleh ini ya, boleh bantu capture yang absen di chat ya. Nanti dijapri saya ya. Oh udah ya, oke sip. Oke, nggak ada lagi, bisa ditutup? Pak, untuk tugas besar kedua nanti itu per kelompok juga atau individu ya Pak? Oh iya, ya saya ingatkan lagi. Jadi sesuai instruksinya yang di detail PDF, jadi tolong dibuka TB2-nya di menu e-learning, kemudian diklik PDF-nya, dibaca baik-baik ketentuannya. Ya, ya salah satu ketentuannya adalah uploadnya secara individu, walaupun tugasnya kelompok, ya, tapi tetap secara uploadnya itu adalah individu karena biar aktivitas kita itu record semuanya hijau, semuanya ngumpulin, ya, sehingga juga bisa ketahuan mana yang memang hanya neping nama gitu atau nggak mengerjakan gitu, ya, sehingga ya jadi tolong diupload secara individu, walaupun filenya sebenarnya sama kan dalam satu kelompok gitu juga, tapi nggak apa-apa, upload aja secara individu, ya. Oke, ada lagi? Nggak ada ya, cukup ya. Oke, mungkin selanjutnya ya kalau mungkin sungkan nanya di forum ataupun sungkan nanya di grup, ya silakan kalau ada materi yang belum paham karena bulan kita online ya, di Japri juga insya Allah saya akan respon gitu ya. Jadi silakan aja, jangan sungkan untuk tanya ya kalau ada materi yang belum jelas gitu ya. Ya mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada virtual class kita yang pertama. Mungkin selanjutnya akses kuliah kita via web e-learning. Nanti kita ketemu lagi insya Allah virtual class yang kedua menjelang UAS ya, sekalian kisi-kisi UAS. Ya, sekali lagi terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.